Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini Bapak Ibu dan saya bisa beribadah di tempat ini. Kalau tadi sudah diingatkan bahwa 2 tahun yang lalu Bapak Ibu dan saya juga beribadah merayakan Paskah pagi hari di tempat ini, cuman waktu itu masih hutan ya. Lalu kemudian ketinggian tanah kira-kira sejajar dengan rumah yang ada di sana. Tahun yang lalu saudara dan saya tidak beribadah di sini karena sementara ada pengerjaan, sementara digali dan itu lumpur becek gitu. Kalau saudara dan saya ibadah di sini tahun yang lalu, waktu kita pulang, orang pikir kita yang bangkit dari kubur. Jadi akhirnya nggak ada ibadah. Ya, bersyukur Tuhan pimpin seluruh progres pembangunan sudah boleh berjalan sampai dengan saat ini. Ya, kita bisa beribadah pada hari ini di tempat ini, sekaligus juga melihat anugerah Tuhan bagi saudara dan saya. Ya, ada baiknya Bapak Ibu dan saya lihat progresnya pelan-pelan supaya kita juga bisa melihat Tuhan juga beranugerah, itu juga tidak langsung begitu saja. Dia beranugerah pelan-pelan juga di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Hari ini saya mau ajak kita membaca dari Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga. Kita baca bergantian atau kita baca sama-sama, cuma 3 ayat. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ketiga, 13 sampai dengan 15, kita baca bersama-sama. 2, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang dan kami bersyukur karena kami memiliki Kristus, Sang Anak Allah yang menjadi manusia. Anak manusia yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Anak manusia yang telah berempati bersama dengan kami di dalam segala penderitaan dan pergumulan kami. Anak manusia yang juga telah menegaskan perbedaannya, karena dia bukan hanya manusia seperti kami, tapi dia juga adalah pribadi ilahi yang telah menyatakan keilahiannya melalui seluruh karyanya, baik itu kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga. Dan kami percaya satu saat nanti dia akan datang kembali untuk kemudian menyambut kami, membawa kami datang kepada Tuhan, karena karyanya yang sempurna itu. Berkatilah kami ketika kami merenungkan kebenaran firman yang baru saja kami baca. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini saya akan mengajak kita untuk memikirkan apa yang Tuhan Yesus katakan, yaitu bahwa anak manusia itu memang harus ditinggikan. Anak manusia harus ditinggikan. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus? Yesus mulai dengan mengatakan di dalam ayat yang ke-13 bahwa tidak ada orang yang bisa naik ke surga kecuali anak manusia itu yang turun dari surga datang ke bumi ini. Ketika Bapak Ibu dan saya membaca 3 ayat ini, seharusnya Bapak Ibu langsung bisa melihat mengenai identitas dan asal-usul Yesus Kristus serta karyanya yang memberikan perbedaan antara dia dengan Bapak Ibu dan saya. Ketika dia menegaskan mengenai siapa dia mengatakan, mulai dengan mengatakan tidak ada manusia yang datang ke surga atau naik ke surga. Kenapa? Alkitab mengatakan saudara dan saya, manusia atau anak-anak manusia pada umumnya adalah orang-orang yang berasal dari debu. Maka Paulus berkata, kamu akan kembali menjadi debu. Yang datang dari debu akan kembali menjadi debu. Saudara dan saya adalah orang-orang manusia yang datang dari dunia yang berdosa dan tidak sempurna. Sehingga tidak mungkin saudara dan saya bisa datang kepada Allah, pergi ke surga, datang kepada Allah. Oleh sebab itu ayat 13 mengatakan, di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang akan pergi ke surga untuk berjumpa dengan Allah. Di dalam pasal 1 ayat yang ke-18 di situ dikatakan, tidak ada seorang pun yang akan melihat Allah. Artinya Yesus mau bilang, anak-anak manusia di dalam dunia ini memiliki satu ciri yang sama, yaitu tidak mungkin ada satu pun yang bisa datang ke surga untuk berjumpa dan melihat Allah di surga. Saudara, ini adalah salah satu kalimat yang melawan tradisi Yahudi pada masa itu. Beberapa kelompok Yahudi percaya bahwa orang-orang seperti Musa, orang-orang seperti Abraham adalah orang-orang yang telah naik ke surga untuk membawa turun wahyu Tuhan. Tuhan Yesus bilang tidak ada orang yang istimewa seperti Musa, seperti Abraham, yang datang dari debu, datang dari dunia yang rapuh dan penuh dengan dosa ini untuk kembali kepada Allah atau pergi kepada Allah dan menjumpai Allah di sana. Saudara, ini yang menjadi dasar juga bagi kita di dalam tradisi gereja-gereja reform. Kita tidak percaya ada orang pergi ke surga dan kemudian bersaksi kepada saudara dan saya bahwa dia melihat Allah. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Pasal 3 ayat 15, pasal 1 ayat 18 memberi petunjuk bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin. Katakanlah tiba-tiba saya datang kepada saudara dan bilang saya kemarin pergi ke surga dan melihat Allah. Saudara harus mengajukan beberapa pertanyaan. Misalnya, apakah kamu manusia dan kamu lahir dari seorang manusia? Jika saya lahir dari manusia, maka saya tidak mungkin pergi ke surga dan tidak mungkin melihat Allah.
Yang kedua, saudara juga bisa tanya, kami harus percaya kepada siapa? Kami harus percaya kepada Anda, Tama, atau percaya kepada Yesus Kristus yang berkata-kata di dalam Yohanes 13 dan Yohanes 3 dan Yohanes pasal yang pertama. Kepada siapa kami harus percaya? Kalau saya bilang, percayalah kepada saya, maka saudara bisa bilang kepada saya, Anda adalah orang yang sesat dan yang menyesatkan. Bagaimana mungkin kami percaya kepada kamu dan tidak percaya kepada Yesus Kristus? Tapi kalau dia bilang percayalah kepada Yesus Kristus, maka saudara bisa bilang, kalau begitu kamu menipu. Kesaksianmu berbeda dengan Yesus Kristus. Kalau dia bilang begini, kalau begitu percaya dua-dua. Di dalam dunia ini ada yang namanya hukum non-kontradiksi. Tidak ada kebenaran dua kebenaran yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Kalau saya bilang A, dia bilang minus A, maka tidak mungkin dua pernyataan ini benar pada saat yang sama. Salah satu di antara duanya pasti salah. Atau paling tidak, dua-duanya salah. Nah, Yesus Kristus kemudian mau menegaskan bahwa di dalam dunia ini, sekali lagi, tidak ada orang yang pernah pergi ke sorga untuk melihat Allah, lalu kemudian datang ke dalam dunia ini dan bercerita kepada saudara dan saya. Anak manusia punya kesamaan ciri ini. Tapi kemudian Yesus Kristus bilang dia juga anak manusia. Apa yang membedakan Yesus Kristus dengan saudara dan saya? Kita adalah anak-anak manusia. Yesus juga disebut dan menyebut dirinya sebagai anak manusia, bukan? Oleh sebab itu, maka sampai hari ini banyak orang tidak percaya bahwa dia adalah Allah karena dia sendiri mengatakan bahwa dia adalah anak manusia. Tetapi Bapak Ibu perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh dia di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan 15, bahwa anak manusia turun dari sorga. Semua manusia berasal dari dunia ini. Kita berasal dari debu tadi saya bilang. Kita berasal dari dunia. Tetapi ada satu yang menyebut dirinya anak manusia. Namun anak manusia itu meskipun terlihat sama dengan saudara dan saya, namun dia berbeda dengan sangat signifikan. Kenapa? Karena dia berasal dari sorga. Yesus adalah anak manusia yang tidak berasal dari dunia ini. Dia berbeda dari saudara dan saya. Dia datang dari sorga untuk menegaskan bahwa satu sisi dia anak manusia, di sisi yang lain dia adalah anak Allah. Oleh karena itu, maka ayat yang ke-16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu sisi dia adalah anak manusia, di sisi yang lain dia adalah anak Allah. Ketika dikatakan dia turun dari sorga, itu menegaskan sekali lagi perbedaan antara dia dengan saya, dia dengan saudara. Kita hanya anak-anak manusia, dia adalah anak Allah yang turun dari sorga. Dari sorga dia turun ke bumi. Ini menegaskan apa yang disebut sebagai sifat ilahi. Dengan demikian dia menjadi pengharapan bagi Bapak Ibu dan saya. Kalau dia adalah pribadi ilahi yang turun dari sorga, itu berarti pribadi ilahi ini juga bisa membawa sorga turun ke bumi. Karena dia adalah pemilik daripada kerajaan sorga. Kalau dia turun dari sorga, berarti dia adalah pribadi ilahi yang bisa berbicara secara pasti bagi saudara dan saya tentang sorga. Di dalam dunia ini tidak ada nabi dan rasul yang boleh berbicara tentang sorga bertentangan dengan apa yang Yesus katakan. Kalau Yesus berkata bahwa dia datang dari sorga, maka yang tahu segala sesuatu tentang sorga adalah dia. Dengan demikian seluruh pernyataan, seluruh pengajaran tentang sorga tidak boleh sekali lagi bertentangan dengan apa yang Yesus Kristus katakan. Tetapi kalau dia datang dari sorga, maka dia bukan berkata, bukan cuma dia adalah jalan menuju kepada sorga, tapi dia akan membawa saudara dan saya kembali ke sorga. Di dalam dunia ini sekali lagi tidak ada manusia yang bisa memberikan petunjuk yang pasti tentang perjalanan menuju kepada Bapa di sorga. Di dalam dunia ini nggak ada yang sedemikian, kecuali Yesus Kristus yang datang dari sorga, dan dia bukan hanya menunjukkan jalan kepada saudara dan saya. Di dalam Yohanes pasal 14 dia berkata, aku adalah jalan itu. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh sebab itu maka saudara dan saya menemukan di dalam ayat 16, karena dia adalah anak Allah, maka dia adalah pemberian terbaik dari Bapa bagi saudara dan saya. Kristus yang saudara dan saya punya adalah pemberian yang paling berharga, pemberian terbaik yang Allah berikan. Ini adalah hadiah yang diberikan dari sorga bagi saudara dan saya. Kalau hari ini Kristus pernah ada di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, karena Bapak Ibu dan saya telah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya telah mendapatkan pemberian terbaik yang Allah berikan dari sorga. Allah bisa memberikan kepada saudara dan saya kesembuhan, bisa. Dia bisa memberikan kepada saudara dan saya harta kekayaan. Dia bisa memberikan kepada saudara dan saya apapun untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Tetapi pemberian terbaik telah diberikan yang terlebih dahulu 2000 tahun yang lalu. Sebelum saudara dan saya tahu membedakan kanan dan kiri. Sebelum saudara dan saya tahu membedakan mana benar, mana yang salah. Allah telah memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Dia adalah anak Allah yang turun dari sorga. Dia adalah anak manusia, namun juga pada saat yang sama dia turun dari sorga. Perbedaannya tadi adalah saya berkata dia turun dari sorga.
Kenapa dia menjadi sama seperti manusia? Karena dia bukan hanya ada di sorga, tetapi dia turun ke dalam dunia ini. Inilah yang disebut sebagai pengosongan diri. Inilah yang disebut sebagai merendahkan diri. Banyak orang bilang dia cuma manusia kok, betul. Memang dia manusia sama seperti saudara dan saya. Namun dia terlihat seperti manusia, tidak terlihat seperti Allah. Oleh karena dia menjadi sama seperti saudara dan saya. Dia pakai kata ini, aku turun dari sorga. Merendahkan diri untuk menjadi sama dengan kita, mengosongkan diri sehingga sama persis dengan para budak, orang-orang yang tidak layak itu. Tetapi kemudian karena dia berasal dari surga, maka dia bilang, anak manusia harus ditinggikan. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat apa artinya anak manusia harus ditinggikan. Mari kita lihat. Sekali lagi, pasal yang ketiga ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-14. Sama seperti Musa ditinggikan di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Bapak Ibu, ketika Yesus berkata anak manusia harus ditinggikan, kata ditinggikan ini dipakai kira-kira 12 kali di dalam Injil Yohanes. Sepertiganya, 4 kali digunakan untuk penyaliban Yesus Kristus. Sekali lagi, ada kira-kira 4 kali kata ditinggikan itu berbicara mengenai Yesus Kristus harus ditinggikan di atas kayu salib. Bapak Ibu, langsung kita bisa melihat ada semacam perbedaan perspektif Yohanes dengan masyarakat pada umumnya, atau juga secara teologis. Yohanes itu tidak hanya merangkul satu perspektif bahwa salib menegaskan apa yang disebut sebagai perendahan dan kehinaan. Ketika Yesus menderita di atas kayu salib sampai mati, banyak orang melihat ini sebagai perendahan Yesus Kristus. Tapi kalau saudara dan saya melihat dari teologi Injil Yohanes, maka saudara dan saya akan mendapati bahwa bagi Yohanes, salib bukan hanya sekedar berbicara mengenai perendahan dan penghinaan. Bukan hanya bicara mengenai apa yang disebut sebagai kelemahan, kerapuhan, dan ketidakberdayaan Yesus Kristus. Bagi Yohanes, salib itu berbicara mengenai apa yang disebut sebagai kemuliaan. Karena melalui saliblah, Yesus akan kembali kepada Bapa di sorga. Oleh karena itu dia pakai kata harus. Anak manusia harus ditinggikan. Dia yang turun dari sorga harus kembali ke sorga. Tetapi untuk kembali ke sorga, dia harus melewati satu proses yang dia sebut sebagai ditinggikan. Istilah ditinggikan berbicara mengenai salib yang harus ditanggung oleh Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Saya tidak akan banyak bahas mengenai penyaliban karena saudara dan saya refleksi pasca kita bahas hal ini. Hari Jumat Agung kemarin saudara dan saya juga berbicara hal yang sama. Tetapi Bapak Ibu, saya mau menekankan hal yang kedua. Istilah ditinggikan itu juga berbicara mengenai perbedaan antara Yesus Kristus dengan semua orang yang lain yang disalibkan. Banyak orang pada masa itu juga ditinggikan di atas kayu salib di dalam tanda petik. Mereka dipaku di atas kayu salib sama seperti Yesus Kristus. Kemarin ketika di dalam reli doa saya singgung hal yang sama. Di kiri kanan Yesus Kristus juga ada orang yang lain. Lalu apa yang membedakan Yesus Kristus dengan yang lain? Istilah ditinggikan bukan hanya bicara mengenai salib, tapi apa yang terjadi setelahnya, yaitu apa yang disebut sebagai kebangkitan. Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Inilah yang saudara dan saya rayakan pada hari ini. Kalau dia bangkit dari antara orang mati, itu berarti segala sesuatu yang dia katakan, baik tentang identitasnya, tentang apa yang akan dia lakukan bagi saudara dan saya, tentang jaminan keselamatan di dalam dia, adalah jaminan bagi Bapak Ibu dan saya. Kalau seandainya Yesus Kristus itu berbohong kepada saudara dan saya, Bapak tidak akan membangkitkan dia. Kalau Yesus Kristus bangkit, maka Bapak Ibu dan saya akan menemukan bahwa kebangkitannya adalah kuasa yang menaklukkan segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini. Ketika dia bangkit, kemudian dia mau naik ke surga, dia bilang, segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. Kuasa iblis telah ditaklukkan oleh dia. Bapak Ibu dan saya jangan lupa bahwa ketika dia mau memulai pelayanannya dia, iblis berusaha untuk mencobai dia. Iblis tahu siapa dia, iblis tahu misinya. Misi Kristus adalah mengembalikan seluruh dunia ini kembali kepada Allah. Maka di dalam pencobaan pertama ketika dia mencoba Yesus, supaya Yesus itu kemudian menggunakan kekuasaannya dia untuk menyelesaikan pergumulannya dia. Saya bilang dia tahu Yesus punya kelemahan, hari itu Yesus lapar. Tapi dia juga tahu Yesus punya kuasa. Maka dia bilang ubah batu jadi roti. Yesus taat kepada firman. Lalu dia bawa ke hubungan ayat Allah. Lalu dia bilang kamu mau taat kepada firman. Ada tertulis mengenai engkau. Bahwa malaikat akan menatang engkau di tangannya. Tuhan Yesus bilang ada juga tertulis bahwa engkau tidak boleh mencobai Tuhan Allah. Kemudian dia bawa Yesus Kristus untuk melihat dunia dan kemuliaan. Ada seorang penafsir mengatakan yang paling penting dari seluruh cobaan itu yang ketiga. Dia bilang bukankah misimu adalah mengembalikan seluruh dunia ini kepada Allah? Kamu mau mengembalikan dunia ini kepada Allah melalui jalan salib. Itu bukan Bapa yang baik? Bapa bilang inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapa seperti apa yang menyuruh anaknya itu mengalami kematian di atas kayu salib?
Sekarang mari lihat siapa yang lebih baik. Seluruh dunia ini akan saya serahkan kepada kamu. Tidak harus melalui jalan salib, tetapi cukup satu kali engkau sujud menyembah kepadaku. Semua itu akan menjadi milikmu. Misi tergenapi. Tetapi Bapak Ibu dan saya bisa lihat, iblis tidak dapat menaklukkan Yesus Kristus. Dia bangkit, menaklukkan iblis. Itu memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa iblis bukan hanya tidak dapat mencegah dia untuk naik ke atas kayu salib, ditinggikan di sana. Tetapi iblis tidak dapat menggagalkan misi Kristus untuk membawa saudara dan saya kembali kepada Bapa. Kalau Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, ini adalah satu proses yang menunjukkan apa yang disebut sebagai kemuliaan. Karena kuasa dosa tidak dapat menaklukkan Yesus Kristus. Hanya karena dia adalah pribadi yang benar, maka Bapa membangkitkan dia dan Alkitab bilang dia bangkit dari dirinya sendiri. Di dalam tradisi kita GRII saja, Bapak Ibu dan saya akan menemukan perbedaan di dalam konteks ini. Ada perbedaan. Yesus dibangkitkan oleh Bapa, semua hamba Tuhan reform sepakat di titik ini. Tapi sekali lagi, reform tidak uniform. Yesus dibangkitkan oleh Bapa, setuju, semua akan bilang setuju. Tetapi ketika sampai pada titik ini, Yesus bangkit dari dirinya sendiri. Saudara dan saya akan menemukan bahkan di dalam konteks GRI ada perbedaan. Ada yang bilang, enggak, Yesus tidak bangkit dari dirinya sendiri. Tapi Bapak Ibu dan saya tidak boleh lupa kalimat yang Tuhan Yesus katakan ini. Aku memiliki hidup dalam diriku. Aku berkuasa untuk memberikannya dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Saudara mesti perhatikan itu percakapan terjadi di dalam konteks percakapan mengenai kematian. Dia bukan hanya berkuasa untuk memberi nyawanya bagi saudara dan saya supaya kita menjadi umat tebusan. Tapi dia berkuasa juga untuk mengambil kembali hidup yang telah dia serahkan. Saya percaya bahwa Bapa berkenan kepada dia, Bapa membangkitkan dia. Tetapi kebangkitan Kristus adalah karya daripada Allah Tritunggal. Kristus bangkit dari dirinya sendiri dan ini membuktikan kepada saudara dan saya. Ada perbedaan antara Kristus dengan semua manusia yang lain. Semua yang disebut sebagai anak manusia ketika berhadapan dengan kematian, mereka tidak dapat bangkit kembali. Tetapi Kristus bangkit kembali dan memberi petunjuk kepada saudara dan saya bukan hanya dosa yang ditaklukkan, melainkan juga apa yang disebut sebagai kematian sebagai konsekuensi dosa. Oleh sebab itu ada yang bilang begini, kekristenan itu jatuh dan bangunnya itu bersama-sama dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau Yesus mati, namun Yesus tidak bangkit, saudara dan saya jangan mau jadi Kristen. Sekali lagi, kekristenan itu tidak hanya berhenti kepada apa yang disebut sebagai kematian Yesus Kristus. Kekristenan itu disebut sebagai Kristen justru karena ada satu proses yang lain yang disebut sebagai kebangkitan. Ini yang membedakan saudara dan saya dari yang lain. Saudara dan saya tidak hanya percaya Yesus yang mati, tetapi saudara dan saya percaya Yesus yang bangkit. Itu berarti dia bukan hanya ditinggikan di atas kayu salib, tetapi bukti bahwa dia ada pada posisi yang paling tinggi adalah ketika Bapa membangkitkan dia dan kemudian dia bangkit dari dirinya sendiri. Maka dia katakan anak manusia harus ditinggikan. Berbicara paling tidak di awal itu dua hal. Pertama, ditinggikan di atas kayu salib sehingga dia mengalami kematian. Tapi yang kedua, dia bangkit dari antara orang mati. Saudara dan saya bersyukur karena sekali lagi Yesus tidak hanya mengalami kematian, tapi dia bangkit dan dengan demikian saudara dan saya punya jaminan terkait dengan apa yang disebut sebagai kehidupan yang kekal. Yang kedua, ketika dia bilang aku atau anak manusia harus ditinggikan, dia juga berbicara mengenai proses setelah kebangkitan, yaitu dia naik ke surga. Ditinggikan di salib, itu adalah jalan awal untuk apa? Untuk kembali ke surga, untuk kembali kepada Bapa. Dan inilah pengharapannya bagi saudara dan saya. Dia kembali kepada Bapa bersama dengan umat Allah yang ada di dalam dia. Ketika saudara dan saya percaya kepada Kristus, dia berkata, aku ada di dalam kamu, kamu ada di dalam aku. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, saudara dan saya ada di dalam dia. Ada di dalam persekutuan dengan dia. Kita punya lagu itu. Hadirkah engkau pada saat Tuhan dipaku? Hadirkah engkau pada saat Yesus Kristus disalib? Jawabannya ya. Saudara dan saya hadir bersama-sama dengan dia karena seluruh umat pilihan Allah diwakili oleh Kristus. Kita ada di dalam Kristus. Ketika dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia bukan hanya menyerahkan dirinya. Dia bukan hanya menyerahkan jiwanya. Tetapi jiwa saudara dan saya yang diwakili oleh dia diserahkan ke dalam tangan Bapa. Ini memastikan keselamatan saudara dan saya. Ketika dia mengalami apa yang disebut sebagai kebangkitan, saudara dan saya bangkit bersama-sama dengan dia. Oleh sebab itu, maka Paulus bilang kita orang percaya mati bersama-sama dengan Kristus dan bangkit bersama-sama dengan dia. Ketika Yesus Kristus naik ke surga, dia naik bersama-sama dengan saudara dan saya.
Nama saudara dan saya tercatat di sana, sehingga kemudian Paulus dalam pasal 1 Efesus itu kemudian mengatakan, harta kekayaan sorgawi, warisan sorgawi telah dipersiapkan Allah bagi saudara dan saya. Dia bukan bilang kita akan memiliki itu, tetapi dia bilang Allah telah menyediakannya. Saudara dan saya telah memilikinya, sehingga saudara dan saya satu saat nanti pasti akan ke sana. Kenapa? Karena Yesus Kristus ketika dia naik ke surga, dia tidak naik sendirian. Tapi dia membawa engkau dan saya bersama-sama dengan dia. Menjadi ahli waris daripada kerajaan surga. Dia datang dari tempat yang tinggi. Turun ke tempat yang paling rendah. Bahkan sampai ke dalam alam maut. Tetapi kemudian dia naik, ketika dia naik, dia bawa dia seperti menembus kerajaan maut. Lalu kemudian membawa jiwa-jiwa yang ditawan oleh pintu gerbang maut itu untuk masuk ke dalam kekekalan. Dan satu saat nanti, saudara dan saya berjumpa dengan Tuhan. Ditinggikan, bukan hanya berbicara mengenai salib, bukan hanya berbicara mengenai kebangkitan, tetapi ini berbicara juga mengenai apa yang disebut sebagai kenaikan ke surga. Dan berita yang terbaik bagi saudara dan saya adalah kenaikan ke surga, bukan hanya kenaikan dia sendirian tanpa orang-orang yang dia wakili. Dia naik ke surga, mewakili saudara dan saya, sehingga ada kepastian sekali lagi. Satu saat nanti, saudara dan saya ada di sana. Dia bilang, aku akan pergi menyediakan tempat bagi kamu. Beberapa kali waktu saya khotbah mengenai hal ini, di tempat ini saya bilang, Yesus tidak menyediakan tempat seperti saudara dan saya membayangkan ada orang, hari ini kalau kita punya mbak di rumah, kemudian kita bilang, tolong siapkan kamar untuk tamu yang mau akan datang. Maka dia akan kemudian bekerja keras. Yesus tidak pergi untuk bekerja menyiapkan kapling bagi Bapak Ibu dan saya. Dan hari ini dia lagi bikin konstruksi di sorga supaya saudara dan saya bisa ada tempat di sana. Tidak. Kalau dia hanya mau menyediakan ruang bagi saudara dan saya, dia berfirman dan setiap orang dapat kamarnya. Lalu apa maksudnya? Dia mengatakan bahwa aku pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kamu. Bapak Ibu, ketika dia mati, dia bangkit. Ketika dia bangkit, karya keselamatan di bumi sudah selesai. Tetapi karya keselamatan belum komplit, kecuali dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Dan ketika dia duduk di sebelah kanan Allah, dia duduk mewakili saudara dan saya sekali lagi untuk memastikan satu saat saudara dan saya akan pergi bersama-sama dengan dia. Kenapa saudara dan saya merayakan Paskah? Karena saudara dan saya sementara merayakan karya keselamatan Kristus yang sempurna di dalam menaklukkan segala sesuatu. Dan ada jaminan bagi saudara dan saya. Satu saat saudara dan saya akan pergi untuk bersama-sama dengan dia. Karena dia telah mendahului kita. Mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya. Melalui apa? Melalui karya keselamatan yang sudah tuntas. Yang terakhir Bapak Ibu. Apa artinya Kristus harus ditinggikan? Bapak Ibu, salib itu menjadikan Yesus Kristus pada akhirnya. Dia memang ditinggikan di atas kayu salib. Tetapi pada saat yang sama, ditinggikan berarti ketika dia disalib dan kemudian dia mati, bangkit, dia naik ke surga. Saudara dan saya harus menjadikan dia sebagai the object of worship. Mari kita lihat ayat yang ke-15, ayat yang terakhir. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Dia adalah the object of worship. Saudara dan saya tidak hanya mengenal dia sebagai orang yang mati, anak manusia yang mati bagi saudara dan saya, tetapi penyembahan yang benar memiliki objek penyembahan yang benar. Dan Yesus Kristus bilang, itu adalah anak manusia. Ini juga membedakan Yesus Kristus dari semua anak manusia. Orang Yahudi, kalau ada manusia, mereka tidak akan mau menyembah dia. Itu sebabnya sulit bagi saudara-saudara Yesus Kristus, sulit bagi para rasul di awal untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Karena tidak ada manusia yang boleh disembah. Sekarang ketika dia bilang, aku adalah anak manusia, dia tutup dengan kalimat ayat 15, barang siapa percaya kepada dia, barang siapa yang beriman kepada dia, maka mereka memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada hidup yang kekal tanpa penyembahan kepada Kristus. Bukan hanya sebagai manusia, tetapi sebagai pribadi ilahi. Maka Bapak Ibu dan saya akan menemukan tulisan-tulisan dari para rasul. Memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa keselamatan terkait dengan penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar itu terkait dengan object of worship. Atau objek penyembahan yaitu Yesus Kristus. Maka dia membandingkan dengan ular tembaga. Mari saya mau ajak saudara untuk melihat sedikit. Di dalam Bilangan pasal 21, Bapak Ibu bisa lihat kita dan baca. Tetapi terkait dengan ular tembaga itu ada beberapa proses. Yang pertama, orang Israel berdosa kepada Allah. Mereka melawan Musa sebagai orang yang dipimpin oleh Allah. Perlawanan kepada Musa yang ditunjuk oleh Allah, diberi otoritas oleh Allah. Itu adalah perlawanan kepada Allah. Maka di dalam Ulangan pasal 21, saudara akan menemukan ada perlawanan kepada Musa, ada perlawanan kepada Allah. Penolakan kepada otoritas Allah yang telah diberikan melalui Musa. Ini adalah dosa yang sangat besar.
Oleh karena itu, maka saudara dan saya juga menemukan bahwa Allah menghukum mereka dengan mengirim ular mematuk mereka sampai mati. Ini akan mengingatkan saudara dan saya kepada apa yang disebut sebagai upah dosa adalah maut, kematian. Tidak ada pilihan yang lain. Hari itu Allah seolah-olah mengirimkan ular untuk membunuh mereka, untuk mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Karena mereka takut, mereka datang kepada Musa, minta Musa untuk datang kepada Allah, hadir sebagai perantara. Musa, jadilah perantara kepada kami. Datanglah kepada Allah, minta pengampunan Tuhan. Itu memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa ketika hari itu mereka berhadapan dengan kematian, bahkan cuma kematian jasmani, jalan keluar tidak datang dari manusia. Jalan keluar harus datang dari Allah, dan jalan keluar yang datang dari Allah adalah kamu harus membuat ular dari tembaga, lalu kemudian kamu taruh di tempat yang tinggi, supaya setiap orang yang dipatok oleh ular itu akan, kalau dia percaya kepada firman yang aku firmankan kepadamu hari ini, dia memandang kepada ular itu, dan dia akan selamat dari hidup, dari kematian. Bapak Ibu, orang Israel hari itu bisa lolos dari kematian. Mereka bisa mendapatkan apa yang disebut sebagai kehidupan yang baru. Ada seorang penafsir, dia bilang, itu sama seperti saudara dan saya hari ini. Kalau kita berhadapan dengan hidup dan mati, sakit, hampir mati, lalu kemudian tiba-tiba Tuhan kasih perawatan yang baik melalui para dokter dan kita memperoleh kesembuhan, itu seperti dapat hidup 2 kali kan ya. Sebentar lagi mau mati, tiba-tiba ada mujizat, kita sembuh. Itu seperti mendapatkan kesempatan yang kedua, kehidupan yang baru diperoleh sekali lagi. Bapak Ibu masih ingat pendeta Stephen Tong waktu dia operasi bypass itu. Sudah usia, sudah cukup tua, waktu kemudian dia bypass, semua berdoa. Tidak lama kemudian dia pulang, gak sampai 1 bulan dia khotbah lagi. Lalu kemudian dia bilang begini sama hamba Tuhan di master class, semua hamba Tuhan ada, dia bilang, puji Tuhan, Tuhan sudah kasih saya jantung yang baru. Artinya kita akan kerja lebih keras dari yang sebelumnya. Kami cuma tarik napas saja, jantung yang lama aja kami sudah setengah mati. Apalagi jantung yang baru. Tapi ini seperti hidup, memperoleh semacam kehidupan yang baru. Hari itu Bapak Ibu, orang Israel ada di antara hidup dan mati. Begitu dipatuk oleh ular. Pada masa itu kan belum ada penawarnya. Sudah pasti mati punya itu. Tetapi mereka harus memandang, percaya kepada Allah, dan memandang kepada ular tembaga yang ditinggikan itu. Bapak Ibu, ini kan jalan yang diberikan oleh Tuhan, tidak masuk akal kan ya? Dipatuk ular, lihat kepada ular tembaga. Satu sisi tidak masuk akal. Hari ini kalau Bapak Ibu dipatuk oleh ular, lalu saya bawa patung ular tembaga, saya bilang, gak usah ke dokter, lihat ini saja. Saya yakin Bapak Ibu justru tidak akan datang ke gereja. Hamba Tuhan apa? Percaya jimat. Tapi hari itu, mereka harus melihat kepada jalan yang disediakan oleh Allah, dan jalan ini terlihat irasional. Tetapi karena datang dari Allah, maka mereka harus beriman kepada Allah yang memberikan jalan yang tidak masuk akal itu. Dan ketika mereka percaya, mereka melihat kepada ular itu, mereka lolos dari apa yang disebut sebagai kematian. Yesus Kristus bilang, seperti itulah hari ini. Anak manusia itu datang sebagai jalan yang disediakan oleh Allah, dan jalan ini adalah jalan yang terlihat irasional bagi manusia. Bagaimana mungkin saya pergi ke surga dengan percaya kepada Yesus Kristus? Dia cuma anak manusia. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Allah jauh melampaui itu, bukan? Israel lolos dari kematian, mendapatkan kehidupan yang baru, memperoleh kesempatan yang kedua untuk hidup dan kembali melayani Tuhan. Itu serupa dengan saudara dan saya itu sekarang diperhadapkan kepada Kristus, jalan yang diberikan oleh Allah. Dia datang dari sorga untuk membawa engkau dan saya kembali ke sana, berjumpa dengan Allah. Engkau dan saya tidak bisa pergi ke sana, tapi dia datang untuk membawa engkau dan saya pergi ke sana. Bagi banyak orang jalan ini tidak masuk akal, tetapi dia bilang, akulah jalan itu. Inilah jalan yang disediakan oleh Bapa bagi saudara dan saya. Sama seperti ular, Yesus harus ditinggikan supaya saudara dan saya selamat dari kematian rohani, memperoleh apa yang disebut sebagai fondasi bagi kehidupan yang kekal. Tidak ada kepastian, tidak ada fondasi bagi kehidupan yang kekal, tidak ada dasar bagi kehidupan yang kekal. Kalau seandainya saudara dan saya tidak memiliki Kristus. Semua orang yang berbicara mengenai keselamatan tanpa Kristus tidak memiliki fondasi yang kokoh. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat salah satu tempat di tempat ini yang kalau mau bilang fondasinya gede sekali, itu ada di belakang. Nanti tempat ada 2 lift, itu dicor berapa meter itu, lalu kemudian lebarnya selebar kolam. Sampai ada satu orang ini yang bantu kita mengawasi proyek ini, Pak Alpeso itu penatua pusat, dia bilang gila ini mah fondasinya gede banget ini, entah butuh gempa berapa skala Richter untuk kemudian menghancurkan itu, tapi dia bilang itu gede sekali. Waktu saya lihat itu juga saya bingung kenapa bisa setinggi itu fondasi.
Tetapi kemudian waktu kalau ngobrol dengan orang yang mendesain itu, dia bilang dia hanya berusaha untuk memastikan bahwa fondasi daripada gedung ini adalah fondasi yang kokoh. Bapak Ibu, ketika saudara dan saya berbicara mengenai keselamatan, saudara dan saya berbicara mengenai sesuatu yang sebenarnya saudara dan saya juga tidak tahu. Tetapi kepastian itu bisa ada dan fondasinya bisa saudara dan saya dapatkan jika saudara dan saya memiliki apa yang disebut sebagai Kristus. Oleh karena itu, maka Kristus itu satu sisi mirip dengan ular tembaga, tapi saudara dan saya juga akan menemukan bahwa Kristus berbeda dengan ular tembaga. Ular tembaga itu berkaitan dengan kehidupan jasmania semata-mata. Oleh karena itu, mereka yang memandang kepada dia lolos dari kehidupan, dari kematian jasmania, tapi sekarang mereka sudah mati. Dia tidak menjamin kehidupan yang kekal. Ini berbeda dengan Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus ditinggikan, Yesus Kristus menjamin kehidupan kekal. Sehingga dia bilang, barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Saudara dan saya bisa mati secara lahiriah, tetapi secara spiritual, saudara dan saya tidak akan pernah lagi mengalami apa yang disebut sebagai kematian selama-lamanya. Inilah yang disebut sebagai kehidupan yang kekal. Dulu, ketika saudara dan saya dilahirkan sebagai orang yang terpisah dari Allah. Tetapi di dalam Kristus, saudara dan saya ada bersama-sama dengan Allah, memperoleh kehidupan secara spiritual, bersekutu dengan Allah. Sampai kapan? Dia pakai istilah selama-lamanya. Hidup yang kekal berarti bersekutu dengan Allah selama-lamanya. Itu sebabnya orang Kristen percaya bahwa kalau saudara dan saya satu kali menikmati keselamatan, selama-lamanya tidak ada yang bisa menggoncang itu. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan iblis, maka iblis tidak dapat menarik saudara dan saya kembali ke dalam kerajaan maut. Kematian dan kebangkitan Kristus mengalahkan dosa, maka saudara dan saya hari ini masih bergumul dengan dosa, tapi dosa tidak dapat menarik kembali saudara dan saya kepada kebinasaan. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang telah membawa kita di dalam Kristus ke dalam persekutuan dengan Dia, dan tidak ada yang dapat menarik kita keluar dari tangannya Dia. Bahkan kematian secara lahiriah yang kita sebut sebagai maut pun itu tidak dapat memisahkan saudara dan saya dari Kristus. Tidak dapat memisahkan saudara dan saya dari Bapa. Kenapa? Karena ular tembaga yang ditinggikan itu hanya menjamin apa yang disebut sebagai kehidupan yang sementara di dalam dunia ini. Kristus ditinggikan untuk menjamin apa yang disebut sebagai kehidupan yang kekal. Yang kedua, Kristus berbeda dengan ular tembaga itu. Kalau saudara dan saya baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 4, saudara dan saya akan menemukan ular tembaga itu ada di mana. Ular tembaga itu terpaksa harus dihancurkan. Sekali lagi, ular tembaga itu harus dihancurkan. Kenapa? Karena ular tembaga yang pernah menyelamatkan secara lahiriah. Hari itu setelah tahun demi tahun lewat, ular tembaga itu justru memisahkan manusia dari Allahnya. Ular tembaga itu menjadi objek penyembahan yang salah. Umat Israel menyembah berhala dan Allah begitu marah. Umat Allah yang mengerti ini, mengerti bahwa juga pada saat yang sama mengerti bahwa ular tembaga yang dulu dipakai sebagai berkat telah menjadi berhala bagi umat Allah. Maka kemudian mereka memutuskan untuk menghancurkan itu. Bagaimana dengan Yesus Kristus yang ditinggikan? Ketika dia ditinggikan, Yesus Kristus itu kemudian dihancurkan juga. Oleh sebab itu di dalam Yohanes pasal 6 ayat 27, Yohanes pasal 6 ayat 56, dia bilang kamu harus makan tubuhku yang dihancurkan itu dan minum darah yang telah dicurahkan. Dia turun dari sorga menjadi sama dengan saudara dan saya, supaya tubuhnya bisa dihancurkan, supaya darahnya itu kemudian bisa dicurahkan. Tetapi di dalam proses itu, melalui tubuh yang dihancurkan dan darah yang dicurahkan itu, saudara dan saya akan menemukan bahwa semua itu tidak terjadi untuk memisahkan kita dari Allah. Sebaliknya, semua itu terjadi untuk membawa saudara dan saya yang tadinya terpisah dari Allah, menikmati apa yang disebut sebagai persekutuan dengan Allah. Oleh karena itu, Tuhan Yesus bilang, kamu tidak boleh tidak makan tubuhku dan minum darahku. D.A. Carson itu kemudian mengatakan, makan tubuh dan minum darahnya. Itu bukan tidak makan tubuh Kristus secara lahiriah, secara hurufiah. Tidak minum darah Kristus secara hurufiah. Tetapi makan tubuh dan minum darah berarti percaya kepada Yesus Kristus. The object of faith. The true object of the true faith. Tidak ada iman yang benar tanpa Kristus. Tidak ada keselamatan tanpa Kristus. Tidak ada yang bisa melihat Allah tanpa Kristus. Tidak ada yang bisa datang ke surga tanpa Kristus. Oleh karena itu, maka di dalam seluruh ibadah saudara dan saya, Kristus harus ditinggikan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Allah yang telah memberikan Kristus bagi kami. Kristus yang turun dari surga untuk ditinggikan di bumi melalui kematiannya, kebangkitan, kenaikan ke surga untuk menjamin bahwa satu saat nanti kami akan pergi ke sana. Kami bersyukur karena Dia datang ke dalam dunia ini. Bukan hanya sebagai penunjuk jalan bagi kami, tetapi sebagai jalan keselamatan bagi kami.
Tolong kami, supaya kami mengerti dan selamanya kami beriman kepada Kristus. Kami percaya bahwa kami tidak mungkin setia. Namun Allah menjamin hidup kekal di dalam Kristus, sehingga kami yang telah menikmati keselamatan akan dijagai dan dipelihara oleh Allah. Maka kami berdoa kiranya Tuhan jagai kami, pribadi lepas pribadi. Jagai kami sebagai komunitas. Peliharalah gereja ini. Berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.